dari saluran pernafasan menyebabkan infeksi di paru-paru yang bisa nanti bentuknya bronkitis, bronkiolitis, sampai pneumonia. Kemudian nanti akan merusak alveolus. Alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian kalau nanti alveolusnya rusak, akan muncul gangguan pernapasan. Yang banyak di TV-TV itu sebagai gejala umum COVID adalah gangguan pernapasan ya, sulit bernafas, nafas pendek dan cepat, seperti menggeh-menggeh begitu, dengan saturasi oksigen atau kadar oksigen yang beredar di dalam darah kurang dari 95%. Nah, kalau gangguan ini nanti memburuk, kita sudah tidak bisa nafas normal seperti kita biasa ini, nggak bisa tarik nafas, hembuskan nafas, maka akan membutuhkan ventilator atau alat bantu nafas yang pakai selang itu ya, nanti dibantu sama mesin nafasnya. Oke, ini untuk data yang paling baru, mungkin bukan paling baru ya, saya ambil 30 Desember 2020 dari Satgas COVID Indonesia, ada webnya ya, untuk nasional pada tanggal 30 Desember itu jumlah kasus total 743.000 dengan tambahan 8.074 kasus pada hari itu saja. Jadi di tahun yang baru ini COVID masih jauh sekali dari selesai. Ya, jadi teman-teman tidak boleh mengkendorkan sikap kesiagaan karena COVID masih terus meningkat dari hari ke hari. 109.000 kasus aktif. Mungkin jumlah sembuhnya juga meningkat ya, 611.097 total. Tapi jumlah yang sakit juga masih banyak. Yang meninggal semakin bertambah dari hari ke hari. Kemudian untuk Jogja sendiri per tanggal 30 Desember 2020 ini ada 11.898 jumlah kasus positif. Ini juga meningkat, setiap hari meningkat. Dengan kasus meninggalnya, berapa ini sebentar ya? 260 kasus meninggal. Meningkat setiap harinya. Kasus sembuh 8.081, tetapi pelaporan kasus sembuh dengan kasus meninggal itu lebih banyak kasus meninggal. Jadi lebih banyak yang meninggal daripada yang sembuh. Kalau laporan perharinya ya, walaupun jumlah kasus sembuh biasanya pada orang-orang tanpa gejala. Oke, untuk gejala utama yang tercatat di DIY itu ada batuk, kemudian riwayat demam. Riwayat demam itu berarti demam yang sudah sembuh ya. Kemudian demam, di sini bedanya riwayat demam dengan demam adalah riwayat demam itu demamnya sudah sembuh. Kalau demam masih berlangsung demam. Kemudian sesak napas, ini adalah yang terbanyak. Berikut gejala-gejala yang lain. Untuk penyakit penyerta ini adalah penyakit-penyakit yang ditemui pada orang-orang dengan gejala. Nah, penyakit-penyakit ini berpotensi memperburuk keadaan orang yang terinfeksi COVID-19. Seperti contohnya di sini ada hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan penyakit ginjal. Maksudnya memperburuk bagaimana? Jadi contohnya ada pasien positif COVID dengan hipertensi dan pasien positif COVID tanpa hipertensi, maka gejala yang diderita akan lebih berat pada pasien positif COVID dengan hipertensi. Nah, ini penyakit penyerta yang sekaligus memperburuk atau memperberat keadaan dari pasien COVID-19. Kemudian cara penularan virus, mengingatkan lagi, jadi bentuk virus ini pada awal-awal penyebaran adalah droplet atau tetesan cairan. Nah, gimana cara kita terkena droplet? Adalah terkena cairan tubuh secara langsung saat batuk atau bersin. Misalnya kecipratan gitu ya, cipratan batuk atau bersin. Tapi kemudian seiring berkembangnya virus ini, bentuk virusnya ini berubah, bukan hanya droplet tetapi menjadi mikrodroplet. Mikrodroplet adalah droplet atau cairan yang bersifat sangat kecil sehingga bisa terbawa oleh udara, bersifat airborne. Jadi bukan lagi harus kecipratan, tapi ini bisa terhirup ke dalam tubuh ya, lewat hidung, lewat mulut, seperti itu. Kemudian kontak langsung dan kontak tidak langsung juga ada hitungannya dalam menyebarkan virus. Kontak langsung misalnya jabat tangan, cipika-cipiki, ya, berpelukan. Kontak tidak langsung memakai barang, baju misalnya, secara bersamaan atau bergantian. Tapi masih penyebab utama adalah penyebab penularan pertama adalah yang nomor 2 ini, mikrodroplet, yaitu tadi airborne virus yang terhirup ke dalam tubuh. Oke, untuk gejala masih sama. Jadi gejala yang sangat umum, sangat banyak ditemui adalah demam. Demam setinggi 38 derajat Celcius atau lebih. Jadi kalau belum setinggi ini, masih dihitungan pre-demam atau febris.
subfebris, yaitu demam di bawah 38, ini belum indikasi. Kemudian ada gejala seperti mudah lelah, nyeri kepala, nyeri otot, itu di gangguan umum. Kemudian di sistem pernafasan, apa yang terjadi? Batuk, bersin, pilek, napas pendek, cepat. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, kesulitan bernapas, radang tenggorokan. Bisa juga di gangguan sistem pencernaan, seperti diare. Kemudian gangguan seperti gangguan penciuman, mata merah, dan lain-lain. Mungkin dari sini teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya, jadi gangguan atau gejala pada infeksi COVID-19 ini adalah tidak khas. Jadi bisa menyerang di mana saja, bisa menyerang di otot, di pernapasan, di pencernaan. Bahkan kalau yang paling update baru-baru teman-teman lihat itu, penyanyi Dewi Persik, dia tidak ada gejala seperti ini, tapi ada gejala merah-merah di kulit, ruam-ruam kulit di leher, di sekujur tubuh. Itu juga manifestasi dari COVID-19. Jadi penyakit ini tidak punya gejala khas. Nah, cuma yang paling sering adalah demam, sesak napas, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan gejala lain adalah gejala dari COVID-19 juga. Oke, untuk tahap yang lebih lanjut, lebih parahnya lagi, bukan cuma itu aja, bisa diperparah gejalanya dengan menyerang sistem jantung dan pembuluh darah, menyerang sistem ginjal, kemudian gangguan yang sangat berat pada sistem pernapasan. Jadi udah bukan cuma sesak napas ya, sudah tidak bisa nafas karena paru-parunya rusak. Tuh. Kemudian, nah ini yang cara deteksinya ini mungkin yang sekarang lagi banyak dibicarakan juga ya. Jadi dulu cuma ada 2 metode, ada rapid antibody dan swab PCR. Sekarang ada metode yang ketiga yang baru-baru ini ditemukan, bukan ditemukan ya, baru-baru ini dipakai, adalah rapid antigen. Nah, bedanya apa sih antara tiga ini dan gimana kita harus memakai ketiganya ya? Untuk rapid test antibody seperti di sini, yang dideteksi adalah antibody atau kekebalan tubuh dalam menangani virus. Jadi, untuk rapid test antibody bekerja dengan optimal, tubuh harus terkena virus dulu, kemudian nanti bisa menunjukkan apakah ada antibody yang terbentuk atau tidak. Nah, kemudian kalau antigen ini akan mendeteksi protein atau antigen dari si virus tersebut. Sedangkan untuk PCR, swab PCR mendeteksi DNA atau RNA dari virus. Untuk sampel yang dibutuhkan, teman-teman sudah tahu ya, untuk rapid antibody diambil dari darah. Misalnya darah dari ujung jari ini, di rumah sakit sudah banyak yang pakai, cuma di prick aja, diambil darah setetes, 2 tetes dari ujung jari, sudah bisa. Kemudian untuk rapid test antigen dan rapid test PCR diambil swab dari hidung dan mulut, dari mukosa hidung dan mulut. Nanti pakai alat gitu ya, nanti seperti dimasukkan ke dalam hidung dan mulut untuk mengambil jaringan di dalam situ ya. Untuk durasinya, rapid test antibody ini cepat, namanya aja rapid test ya, bisa selesai dengan cepat 5-10 menit. Untuk yang antigen sedikit lebih lama, tapi biasanya bisa dalam 1 hari. Di sini tertulis 30 menit, tapi kenyataannya ya 2-3 jam lah ya. Kemudian untuk swab PCR, 1-2 hari setelah sampel diterima di laboratorium. Berarti kalau ditambah dengan waktu pengambilan ya 2-3 hari. Untuk yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus tentunya yang swab PCR. Karena PCR ini dia punya spesifitas yang tinggi. Jadi kalau untuk mendeteksi virus SARS-CoV-2 atau coronavirus yang sedang happening ini, metode baku emas atau gold standard adalah swab PCR. Kemudian untuk antigen dan antibodinya ini buat apa? Perlu nggak kita tes? Jawabannya adalah perlu, karena rapid test antibody ini bersifat screening. Jadi hasil tesnya nanti bisa untuk menentukan perlu tidaknya seseorang mengambil tes swab PCR. Begitu juga dengan antigen ya. Jadi yang dipakai rapid test antibody dan rapid test antigen itu sebagai metode screening atau pemeriksaan awal. Kemudian untuk pemeriksaan pastinya atau diagnosisnya akan menggunakan swab PCR test. Kemudian apa ini? Untuk deteksi sama ya. Pertama kalau nanti periksa ke dokter akan dilakukan pemeriksaan fisik, yaitu mengukur suhu tubuh dan tanda-tanda vital seperti denyut jantung, pernapasan dan lain-lain. Kemudian gejala klinis COVID-19 seperti yang tadi kita bahas ya. Ada batuk, ada demam tinggi,
ada mungkin nyeri otot, diare, dan lain-lain. Dicek itu ada atau enggak. Kemudian rapid test antibody. Nah, tadi mendeteksi antibody IgG dan IgM dalam darah untuk mengetahui adanya infeksi virus lama atau baru. Sifatnya kurang sensitif dan tidak spesifik ya. Jadi rapid test antibody yang reaktif itu menunjukkan sedang ada infeksi. Nah, tapi infeksinya itu infeksi COVID-19 atau bukan tidak bisa ditentukan. Jadi bisa saja bukan cuma ya, maksudnya bisa saja ini virus influenza yang relatif lebih ringan ya daripada COVID. Tapi virus influenza juga akan reaktif di sini. Makanya dibilang kurang sensitif dan tidak spesifik. Kemudian untuk rapid test antigen, ambil sampel dahak atau jaringan ya dengan swab tadi. Kalau terdapat antigen atau protein virus, maka akan terbaca sebagai positif atau reaktif. Nah, tapi juga belum mempunyai sensitivitas dan spesifitas yang cukup tinggi. Maksudnya dia cukup tinggi, cuma tidak bisa mendiagnosis secara pasti. Karena protein pada virus, di beberapa rangkaian virus, proteinnya sama. Jadi seperti tadi ya, bisa mendeteksi ini ada protein di virus. Tapi apakah virusnya COVID-19 atau bukan? Masih bisa salah ya. Yang membedakan dengan swab PCR adalah dia mengambil DNA dari virus ini. Sedangkan DNA itu adalah seperti apa ya? Pembeda yang paling spesifik. Nah, jadi tidak mungkin tertukar antar virus. Jadi ketika terbaca DNA SARS-CoV-2 atau beta coronavirus 2, maka sudah pasti ini terkena COVID-19. Makanya digunakan sebagai modalitas diagnosa pasti karena sensitif dan sangat spesifik. Begitu juga dengan berbanding lurus dengan harganya ya. Semakin tidak spesifik maka semakin murah. Kalau dulu teman-teman ingat untuk rapid test antibody itu bisa sampai Rp500.000. Zaman pertama-tama dulu ya, mungkin bulan Maret April itu. Kemudian sekarang swab antibody ini bahkan saya pernah nemu di rumah sakit DKT rumah sakit tentara itu hanya 75.000 sekarang untuk swab rapid yang antibody. Kemudian rapid antigen lebih mahal, 250.000 di rumah sakit di Jogja. Untuk swab PCR ini dulu pernah sampai 2,5 juta rupiah satu kali tes. Sekarang disubsidi Pak Jokowi ya, jadi Rp900.000 sampai 1,1 juta. Kemudian ini metodenya, kalau dulu mungkin rapid masih ambil darah nih, di gambar yang kiri atas, darah dari pembuluh yang besar ya, tapi sekarang kayaknya sudah bisa pakai yang hanya di ujung jari saja. Oke, kalau yang swab ini, metodenya seperti yang ini, yang gambar lebih besar ini. Jadi akan memasukkan bentuknya seperti cotton bud ya, untuk teman-teman yang pernah mungkin sudah tahu ya. Bentuknya seperti cotton bud panjang, mengambil sampel dari hidung dan juga dari mulut. Harusnya ada dari mulut juga ini ya. Nanti diteliti pakai reagen tertentu untuk membuktikan apakah ada virus coronavirus ini atau tidak. Oke, sekarang kalau mengingat lagi soal kriteria yang ini tuh dulu berubah-ubah juga ya. Dulu ada namanya ODP, PDP, positif, gitu-gitu ya. Untuk sekarang yang dipakai, setahu saya ya masih seperti ini. Jadi ada yang namanya kontak erat. Nah, kontak erat itu kalau dulu namanya ODP, orang dalam pengawasan, gitu ya. Untuk yang termasuk kriteria kontak erat itu orang-orang yang dengan riwayat bepergian ke daerah transmisi lokal. Nah, ini sekarang sulit juga menentukan daerah transmisi lokal karena Jogja sendiri juga sudah zona merah semua ya, jadi sudah dihitung zona transmisi. Nah, kemudian ada riwayat kontak dengan pasien COVID-19, tapi tanpa gejala ISPA dalam 14 hari terakhir. ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan atas, seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan, gitu ya. Untuk suspek sama, tapi bedanya dia punya riwayat ISPA dalam 14 hari terakhir. Jadi ada gejala seperti batuk, pilek, dan juga nyeri tenggorokan pada 14 hari terakhir, maka namanya suspek. Bedanya itu ya, kontak erat dengan suspek, yaitu adalah riwayat infeksi saluran pernapasan atas. Kemudian untuk probable. Nah, probable ini adalah pasien yang sudah meninggal dengan gejala infeksi saluran pernapasan atas, tetapi hasil pemeriksaan swab-nya belum keluar. Sering dengar kan seperti itu, jadi ada pasien meninggal, tapi hasil swab-nya belum keluar, terus tiba-tiba diambil sama keluarganya.
yang sampai rumah sakitnya dirusak, ternyata besoknya baru terkonfirmasi positif. Nah, kalau hasilnya keluar sebelum, maksudnya hasilnya keluar baru setelah dia meninggal, maka pasien ini meninggal dalam status probable atau mungkin terkena COVID. Kemudian konfirmasi ini dulu namanya positif ya, yaitu orang yang positif terinfeksi COVID-19 dibuktikan dengan pemeriksaan swab PCR. Jadi kalau hasilnya positif, maka apalagi dengan gejala, namanya konfirmasi ya. Bedanya dengan konfirmasi tanpa gejala, sama-sama sudah positif pada pemeriksaan swab RT-PCR, tetapi yang tanpa gejala ya tidak ada gejalanya, atau disebut OTG ya, orang tanpa gejala. Untuk penanganannya, kalau kontak erat, nah gimana? Maka harus di swab, kemudian karantina mandiri di rumah. Untuk durasinya, saya beberapa sumber beda-beda ya. Kalau dari Kemenkes dan dari CDC itu 10 hari, tapi ada beberapa yang menyebutkan sampai 14 hari. Antara 10 sampai 14 hari bolehlah. Kemudian suspek itu, kalau suspek gimana? Harus swab PCR, kemudian dibagi gejalanya. Karena kalau suspek tadi kan ada gejalanya. Kalau gejala ringan, maka karantina mandiri di rumah boleh. Kalau sedang, maka di rumah sakit atau fasilitas kesehatan primer bisa. Tapi kalau gejalanya berat, sesek banget, batuknya parah, demamnya tinggi, tidak turun-turun, maka harus dirawat di RS yang rujukan COVID-19 atau rumah sakit yang bisa menangani COVID-19. Dan untuk konfirmasi tadi kan berarti sudah di swab PCR dan bergejala ya, berarti harus dirawat di rumah sakit rujukan COVID. Untuk konfirmasi tanpa gejala, nah jadi di swab-nya itu positif, tetapi tidak ada gejala, maka boleh karantina di rumah atau di tempat isolasi yang disediakan pemerintah. Kalau di Jogja dulu misalnya di ini asrama haji di Ring Road Utara Jogja itu sudah digunakan untuk tempat isolasi pasien konfirmasi tanpa gejala. Nah, ini yang paling penting ya, pencegahan ya, yang selalu ditekankan di mana-mana. Jadi yang pertama, yang paling mudah mencuci tangan dengan alkohol atau air mengalir dan sabun. Mana yang lebih baik, alkohol atau air mengalir? Jawabannya adalah betul, air mengalir ya. Masih air mengalir dengan sabun masih lebih baik daripada alkohol. Karena kandungan materi dalam sabun ini bisa merusak si virus dengan lebih efektif. Nah, jadi kalau ada air mengalir dan sabun, pakai air. Kalau terpaksanya tidak ada, baru pakai alkohol ya, pakai hand sanitizer. Nah, kemudian jangan menyentuh area wajah, mata, dan mulut sering-sering ya, karena tadi kan masuknya kalau nggak lewat hidung, lewat mulut, lewat mata, bisa masuk dari situ ya. Kemudian menjaga physical distancing. Nah, ini yang agak susah ya. Ada yang bilang minimal 1 meter, ada yang bilang 1,5 meter, ada yang 2 meter. Kok semakin jauh ya? Ya minimal 1 meter lah, aman. Tapi susah ya kalau ngobrol, kalau ngapain belajar bareng gitu ya, KKN, pengajian, sepertinya susah ya, paling susah ini ya. Kemudian mengurangi aktivitas di ruangan tertutup dengan sirkulasi terbatas. Misalnya ruang ber-AC, misalnya ruang kelas tuh di UPN ya kan, bagus-bagus ya, ruangnya ber-AC, satu ruang AC-nya 3, 4 ya, berbahaya itu. Kemudian lagi bepergian keluar rumah seperlunya saja. Nah, ini juga sulit. Work from home ini tidak semua bisa melakukan. Jadi ya mungkin ini agak kurang relevan ya. Kalau bepergian keluar rumah seperlunya maksudnya dalam konteks tidak sedang bekerja mungkin ya. Kurangi dululah nonton ke bioskop, makan ke kafe gitu-gitu ya. Jika harus bepergian keluar rumah harus pakai masker. Nah, masker itu yang bagus yang seperti apa sih? Ada yang namanya masker non medis atau kain, ada yang namanya masker medis. Ini agak sedikit ketinggalan ini. Masker non medis atau kain digunakan bepergian ke kantor atau tempat umum. Itu dulu waktu kasus COVID-nya belum sebanyak sekarang. Sekarang masker medis yang diutamakan untuk digunakan karena ternyata masker non medis dan kain itu kurang bagus dalam menangkal virusnya itu. Jadi virusnya tetap nembus ke, dari masker ke hidung ya. Sedangkan masker medis, nah sekarang harusnya digunakan untuk semua kegiatan di luar rumah. Malah kalau ke tempat-tempat yang dengan resiko tinggi penularan, seperti tempat yang sangat ramai, kemudian tempat dengan sirkulasi tertutup dan pakai AC, itu malah maskernya harus double
atau pakai masker khusus namanya masker N95. Itu dia sangat kedap udara sehingga mungkin jauh lebih aman. Tapi masalahnya ketersediaannya terbatas. Itu menjadi kendalanya ya. Dan ini yang sudah teman-teman semua sering lihat, himbauan-himbauan ini harus ditaati ya. Yang dari Germas ini, dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Kementerian PPM juga mengeluarkan ini, 3T dan 3M ya. 3T itu testing, tracing, dan treatment, yaitu harus semakin banyak kita melakukan pengujian swab test, kemudian tracing, juga pelacakan orang dengan kontak erat. Ini agak susah ya kalau diterapkan di Indonesia. Jadi setiap ada orang positif, itu semua orang yang bertemu atau kontak erat dengan orang ini dalam waktu 7 hari ke belakang harus dilacak. Nah, 7 hari ini susah ya, apalagi yang orangnya ini sangat mobile, sangat aktif, pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Nah, akhirnya karena tracing-nya jelek, jadi tidak terlacak siapa aja yang kena ya. Kemudian treatment, perawatan atau isolasi pasien positif. Ini juga agak susah kendalanya karena nggak banyak yang ngaku. Nah, nggak banyak yang dites. Jadi pengobatannya juga susah. Kemudian untuk 3M-nya. 3M-nya apa ya? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nih, ya, seperti yang kita sampaikan tadi ya. Untuk teman-teman KKN UPN pasti sudah menyiapkan materi ya tentang cuci tangan, jaga jarak, pakai masker yang benar. Karena ini sangat-sangat penting. Mungkin dianggap cuma cuci tangan, cuma physical distancing, tapi ini yang bisa menyelamatkan kita dari COVID-19. Nah, kemudian ini kebiasaan-kebiasaan sehat ini juga program Germas dari Kementerian Kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, sanitizer, makan makanan bergizi, olahraga, say hello aja, jangan salaman ya, menghindari kontak fisik, kemudian menggunakan uang elektronik ini, ya mungkin nggak semua bisa ya, di pasar nggak bisa pakai ini ya. Kemudian setibanya di rumah langsung mandi. Masuk angin nanti sering-sering mandi ya. Nah, kemudian ini yang sering mungkin teman-teman sering dengar ya. Coronavirus itu kan virus ya. Virus itu bisa ditangkal dengan kekebalan tubuh, dengan sistem imun tubuh. Benar apa enggak sih? Benar. Nah, kemudian yang ini tentang berjemur, teman-teman sering dengar ya. Jadi berjemur itu memang sangat membantu sistem imun tubuh, yaitu dengan sinar ultraviolet dari matahari itu membentuk vitamin D. Vitamin D ini akan memperkuat sistem imun tubuh untuk melawan COVID-19. Betul sekali. Tapi kapan kita harus berjemur? Nah ini, masalahnya ini. Ada yang berjemur itu saya lihat di lingkungan saya ya, mungkin teman-teman juga, orang-orang yang terutama sudah tua, itu berjemurnya kepagian. Jam 7, jam 8 sudah keluar rumah. Nah, mataharinya belum naik, jadi belum bisa mengubah vitamin D menjadi bentuk yang optimal. Tapi kalau berjemurnya jam 12, jam 1, panas ya kan, terlalu panas itu merusak kulit. Nggak benar juga. Jadi kalau anjuran Perdoski itu adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit, berjemur di bawah sinar matahari itu pukul 9 sampai 10 pagi adalah waktu yang optimal. Selama 10 sampai 15 menit aja. Jangan 2 jam, ya kan? Panas. Kemudian 2 sampai 3 kali seminggu sudah cukup. Tuh ya. Kemudian sepertinya sudah. Oke. Mas moderator mungkin saya stop share dulu. Oke, terima kasih kepada Dr. Hilda ya. Sangat baik pemaparannya. Mungkin sedikit menyampaikan ya, karena KKN ini sudah berjalan kurang lebih 3 minggu dan kita kurang lebih tahu kegiatan apa yang ada di Dusun Nogosari. Kebetulan sampai dengan detik ini untuk Dusun Nogosari sendiri belum terkena COVID-19, alhamdulillah. Namun untuk Desa Selopamioro sendiri ada beberapa tempat yang terkena COVID, dan jadi secara dipukul rata untuk Selopamioro sendiri masih masuki zona orange ya. Mungkin dari teman-teman dari pemuda mungkin juga lebih tahu. Tapi yang saya tekankan di sini untuk desa Dusun Nogosari sendiri alhamdulillah aman, nggak ada. Alhamdulillah. Nah, untuk pertanyaan kita setelah ini akan masuki sesi pertanyaan. Sudah ada satu penanya dari Ari Putri. Kepada Saudara Ari Putri dipersilakan open mic untuk bertanya langsung kepada narasumber. Monggo, persilakan. Mbak Ari Putri.
Ini dari Dusun atau dari KKN ya, Mbak Ari Putri ya? Atau saya bacain aja ya. Ada teman saya rapidnya non-reaktif, kemudian dia inisiatif untuk swab, ternyata hasilnya positif. Apakah memang bisa terjadi? Apakah berarti rapid itu kurang akurat? Oke, sebentar saya kembalikan ke slide dulu. Ini ya, jadi pertanyaannya adalah rapid testnya non-reaktif, tetapi hasil swab-nya positif. Mungkin atau tidak? Jawabannya adalah sangat-sangat mungkin sekali. Jadi rapid test antibody ini, dia tidak sensitif dan tidak spesifik. Ya, jadi bisa saja pada kasus temannya Mbak tadi, dia dilakukan rapid test, hasilnya adalah non-reaktif, tetapi ternyata ya tadi hasil ini tuh tidak sensitif dan tidak spesifik, sehingga tidak bisa menjadi apa ya, menjadi acuan untuk apa-apa. Sekarang di rumah sakit sudah tidak melakukan ini karena ya menurut saya kurang bermanfaat. Nah, buktinya tadi ketika temannya Mbak dilakukan rapid test antibody hasilnya non reaktif, kemudian dilakukan PCR hasilnya positif. Tapi tidak semua yang non reaktif harus dilakukan tes PCR. Bisa saja pada kasus temannya Mbak Ari tadi, dia rapid test nih, dia melakukan rapid test, hasilnya non-reaktif, tetapi kok ada gejala? Ada gejala seperti demam, seperti nyeri tenggorokan, seperti batuk pilek, sehingga disarankan untuk melakukan PCR. Ternyata hasilnya positif. Hal ini sangat mungkin dan sering. Bahkan di rumah sakit saya, Rumah Sakit Akademik UGM di Ring Road Utara itu, tempat saya bertugas, sekarang metodenya agak berbeda dengan Sarjito. Di sana kita melakukan swab itu 2 kali dalam 2 hari berturut-turut. Jadi misal dilakukan sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 3. Tanggal 3 kita lakukan swab, hasilnya negatif. Akan kita lakukan lagi tanggal 4 atau tanggal 5. Jadi 2 kali berturut-turut karena pada kasus di sana kita belajar dari kasus ada yang swab pertamanya ini negatif. Jadi ada swab negatif, kemudian timbul gejala setelah hasil swabnya keluar. Jadi setelah di swab itu dia demam. Kemudian dicek lagi ternyata positif. Nah, sehingga dilakukan protap di sana adalah 2 kali swab berturut-turut. Dan yang perlu teman-teman ingat, walaupun sudah melakukan swab PCR, yang merupakan modalitas diagnosa pasti atau baku emas atau gold standard, ini hasil swab PCR hanya menggambarkan keadaan pada saat dites saja. Jadi ini tidak berlaku untuk besoknya, untuk besok lusanya. Jadi sebagai contoh nih saya di swab hari ini tanggal 3 misalkan pukul 3 sore. Ya, pukul 3 sore. Kemudian saya pukul 6 sore jalan-jalan ke kafe, makan-makan, minum-minum sama Mas Arden gitu ya. Terus saya iseng-iseng ini jam 7 malam tes lagi positif. Bisa atau bisa banget? Bisa banget. Padahal jam 3-nya saya negatif. Karena itu hanya menggambarkan kondisi pada saat dicek. Nah, itu yang orang-orang suka, oh saya udah negatif kok, PCR-nya aman lah seminggu ke depan. Ya enggak juga ya. Nah, bisa aja pulang dari tes ketularan, kan bisa. Seperti itu. Jadi hanya menggambarkan kondisi pada saat itu saja. Itu ya. Ada pertanyaan lagi nggak ini? Sudah ada pertanyaan lagi itu dari Deria Agatha. Saya bacakan saja ya sekalian, mungkin dari Dr. Eka boleh dibaca. Selamat siang, izin bertanya dok. Jadi saya mendapat info dari aplikasi TikTok bahwa ada pasien yang terkena COVID dan di RS pasien tersebut disuruh minum multivitamin Redoxon. Dari situ saya jadi sering mengkonsumsi multivitamin untuk berjaga-jaga. Yang saya ingin tanyakan, apakah dianjurkan untuk sering mengkonsumsi multivitamin? Di sisi lain, saya khawatir apakah multivitamin apabila dikonsumsi jangka panjang dan terlalu sering apakah aman atau berbahaya, seperti merusak ginjal. Sebelumnya terima kasih banyak dok. Nah, seperti itu. Monggo silahkan dijawab dokter. Dari Mbak Deria Agatha ya. Wah, jadi infonya dari TikTok. Asik banget ya. Anak TikTok ya. Kemudian infonya adalah pasien terkena COVID diminta minum multivitamin. Jawabannya benar atau benar banget? Benar ya. Jadi untuk pasien TikTok ini, pasien TikTok lagi ya, pasien COVID ini tadi kan harus dibantu imunnya ya.
Karena sebenarnya virus ini bisa dilawan sama imun tubuh. Nah, ya kan, untuk membantu imun kita harus memberikan suplemen, kemudian multivitamin, kemudian makanan yang bergizi. Jadi pemberian multivitamin ini benar, tapi tetap dalam batas-batas ya. Sebagai contoh ini yang dari TikTok tadi diberi redoxon. Redoxon itu sepertinya kandungan terbanyaknya vitamin C ya. Vitamin C itu maksimal dikonsumsi itu sekitar 3.000 sampai 4.000 gram sehari. Ya, miligram ding. Sorry, 3.000 sampai 4.000 miligram per hari. Jadi boleh meminum multivitamin seperti vitamin C, vitamin B kompleks, kemudian suplemen seperti penambah nafsu makan, gitu tuh boleh banget. Tapi tentu saja tidak dalam jumlah yang berlebihan ya. Dan walaupun multivitamin ini bisa dibeli tanpa resep, maksudnya tinggal datang aja ya ke K24 ke Kimia Farma untuk mendapatkan obat-obatan ini, multivitamin ini, tapi alangkah baiknya tetap dengan anjuran dokter. Kan sekarang bisa nanya ke Halodoc, ke Halo Dokter ya, insya Allah kalau cuma multivitamin dan suplemen, jawabannya bisa didapatkan di sana. Untuk jangka panjang, sepertinya selama dalam batas normal, tidak berlebihan ya, redoxon 1 ini kalau diminum sehari gitu ya, itu sepertinya cukup aman. Maka tidak akan merusak ginjal. Oke, semoga menjawab ya. Kemudian yang ini ada lagi Mbak Harida Aina Fadila. Saya sempat membaca berita bahwa di negara lain di Inggris virus sudah bermutasi. Wow, gerakan 3M tidak terlalu signifikan. Yang ingin saya tanyakan, virus di Indonesia juga sudah ditemukan dari mutasi virus tersebut dan nantinya apakah lebih kompleks gejalanya? Oke, nah ini sangat update ya Mbak Harida ya, sudah tahu ada mutasi coronavirus di Inggris. Jadi untuk mutasi virus ini biasanya tidak sama antara negara-negara satu dengan yang lain. Jadi ada virus itu juga punya identitas. Maksudnya virus COVID-nya di Inggris dengan di Indonesia kemungkinan berbeda. Yang membuat berbeda mungkin iklim ya. Di Inggris iklimnya cuma ada panas sama dingin, atau malah 4 ya, sorry, ada 4 iklim di sana. Sedangkan di Indonesia iklimnya tropis, maka karakteristik virusnya akan berbeda. Kalau yang mutasi di Inggris ini yang saya tahu, sejauh yang saya baca, dia meningkatkan tingkat virulensinya atau tingkat penyebaran virusnya jadi semakin cepat. Jadi virusnya jadi semakin infeksius gitu ya. Untuk yang di Indonesia juga sudah ditemukan mutasi virus, oleh salah satunya tim UGM, ada dari UGM Dr. Gunadi, sudah menemukan mutasi virus corona di Indonesia sejak September 2020 ya. Ini juga virusnya bermutasi lebih kuat. Lebih kuat itu dalam artian tidak terus terus bikin orang yang kena jadi kayak zombie gitu ya, tidak sekuat itu ya, cuma lebih menular. Jadi cara penularannya lebih cepat dan lebih kuat. Nah, kemudian lebih kompleks gejalanya, belum ada bukti sampai sekarang bahwa mutasi virus ini akan membuat gejala lebih parah. Cuma mutasi virus ini yang jelas akan membuat tingkat infeksius lebih tinggi. Jadi virus lebih mudah menyebar, lebih kuat secara ini melawan imun kita gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin yang rentan ketularan cuma orang-orang yang lebih tua atau lebih dengan komorbid seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes. Dengan virus yang bermutasi ini, orang-orang yang lebih muda juga akan lebih banyak tertular dan menimbulkan gejala. Tapi ini masih terus diteliti lebih lanjut ya, ini soal mutasi virus ini. Jadi lebih ini, Mbak Harida mungkin semakin banyak baca nanti, diikutin terus perkembangannya. Nanti saya dikabarin ya. Oke, semoga menjawab sedikit ya Mbak, nanti boleh tanya lagi. Untuk berikutnya Mas Taufik, Mas Taufikul, ramai mengenai vaksin. Nah, benar-benar ini. Untuk vaksin sendiri, bagaimana cara kerjanya dan efektivitasnya melawan virus? Wah, ini juga lagi hot ya ini ya, tentang vaksin ya. Jadi pertama, vaksin itu apa sih? Gitu kan ya. Jadi vaksin itu kita sengaja menyuntikkan atau memasukkan virus corona yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh dengan harapan sistem antibodi kita ini menjadi terbiasa melawan virus corona. Jadi sistem antibodi kita itu diperkenalkan dulu, sistem imun tubuh kita dikenalkan, ini ada virus corona. Kalau ada virus kayak gini, kamu harus bisa melawan.
Nah, itu tujuannya vaksin itu begitu, memasukkan virus yang dilemahkan ke dalam tubuh supaya badan kita membentuk kekebalan terhadap virus ini. Nah, yang lagi hype ini kan sekarang apa tadi? Virusnya ini kan diproduksi beberapa perusahaan ya, katakan ya, seperti apa? Sinovac, kemudian AstraZeneca, kemudian Pfizer, dan lain-lain. Yang menjadi konflik yang sekarang yang banyak dibicarakan itu adalah virus yang dibeli pertama oleh Indonesia itu mereknya Sinovac dari Cina ya, kalau nggak salah ya, dari Cina. Ini masalahnya apa? Vaksin ini belum ada data tentang uji klinis tahap 3. Jadi untuk sebuah vaksin bisa lolos ke pasar itu melewati banyak sekali ujian ya. Dari maksudnya diujikan dulu ke misal binatang, kemudian lolos uji binatang diujikan ke orang sehat dulu. Ini untuk orang sehat bisa membantu atau malah bikin sakit, gitu kan? Kemudian diujikan pada orang sakit dalam jumlah kecil. Contoh dulu, misalnya orang sakit dengan gejala yang ringan. Setelah itu diujikan pada orang sakit dengan gejala yang berat. Jadi banyak ya, banyak tahapan virus ini dan tahapan vaksin ini. Dan banyak yang beredar ini, Sinovac ini belum selesai. Jadi belum 100% aman banget untuk digunakan. Beda dengan vaksin-vaksin yang lain ya, Moderna, Pfizer itu sudah selesai tahap ketiga sehingga lebih aman untuk digunakan. Tapi ya sementara karena pemerintah sudah membeli Sinovac dan menyatakan ini aman, ya kita lihat dulu ya, mungkin ada beberapa nakes yang sudah mendapatkan vaksin, kita lihat dulu, dan ya semoga yang terbaik ya terkait vaksin ini, karena kedepannya akan masih dikaji terus, masih akan dibeli vaksin yang lain juga. Saya sudah baca itu ada yang vaksin Pfizer dan Novavax kalau nggak salah sudah mulai dibeli juga. Untuk pertama prioritas sepertinya di tenaga kesehatan ya, tapi saya sendiri belum dapat ini, belum dapat SMS yang katanya dibagikan itu ya. Vaksin seperti itu, nanti boleh bertanya lagi. Kemudian yang berikutnya, Mbak Raya Trisaputri, izin bertanya, jika sudah karantina 14 hari dan tidak mengalami gejala apapun, apakah bisa dikatakan bebas COVID? Jadi saya selalu sarankan untuk karantina mandiri kurang lebih 14 hari. Nah, ini juga menjadi perdebatan. Tapi kalau yang bisa saya sampaikan, jadi dari Kemenkes, kemudian dari CDC, CDC itu adalah Center of Disease Control, kemudian dari WHO juga menetapkan ketika misalnya swab ya, kita lakukan swab karena kontak erat atau karena punya gejala, kita lakukan swab dan swab ini positif, sementara kita tanpa gejala, ini seperti kasusnya Mbak ini kan 14 hari tanpa gejala ya. Nah, kita akan diminta setelah swab positif tanpa gejala, kita akan diminta isolasi selama 10-14 hari. Kemudian setelah 10-14 hari ini, kalau dari Kemenkes dan dari CDC, maka tidak perlu melakukan swab kedua dan langsung boleh beraktivitas seperti biasa. Jadi, swab positif tanpa gejala, isolasi 10-14 hari, tidak perlu swab lagi, sudah boleh beraktivitas seperti biasa. Ini dasarnya adalah, jadi selama 10-14 hari ini, kalau bisa terus tanpa gejala ya, itu menunjukkan virusnya ini sudah melemah di dalam tubuh, sudah dikalahkan sama antibodi kita, sistem imun kita. Jadi walaupun virusnya ini masih ada, virus ini tidak cukup kuat untuk memunculkan gejala atau tidak cukup kuat untuk menular ke orang lain. Nah, jadi tanpa gejala selama 10 hari tidak perlu tes lagi, apalagi 14 hari ya, untuk beraktivitas seperti biasa. Tapi ketika dites, contohnya Mbak ini mungkin ya, karantina 14 hari tidak mengalami gejala. Itu seharusnya virus sudah lemah. Tetapi ketika dites lagi, mungkin masih positif dengan tingkat virulensi atau CT yang sangat rendah. Jadi sudah tidak cukup kuat untuk memunculkan gejala atau menularkan ke orang lain. Itu. Di pertanyaan terakhirnya, apakah hanya karantina mandiri itu sudah cukup tanpa tes? Jawabannya kalau dari Kemenkes, sudah. Oke, kemudian Mas Bagas. Saya membaca artikel, Sekjen Ikatan Ahli, kematian nakes akibat COVID di Indonesia, termasuk tertinggi di Asia Tenggara dan dunia.
2,4%. Wah, betul ya ini ya. Bagaimana solusi dari pemerintah ataupun ID untuk melindungi dokter? Karena tenaga kesehatan, serta Indonesia hanya akan memesan, sehari satu perusahaan saja. Terima kasih. Oke. Jadi untuk angka kematian nakes, ini sepertinya teman-teman bisa lihat di mana-mana ya. Di TV ada, di Twitter ada. Jadi memang kematian nakes di Indonesia ini salah satu yang tertinggi di dunia. Kalau di negara-negara dengan jumlah penduduk yang paling banyak seperti Indonesia, Cina, Amerika, Pakistan, India, itu Indonesia nomor 2 kematian nakes tertinggi. Nah, hal ini kenapa? Karena pada awal-awal dulu itu, dari yang saya alami aja ya, dari yang saya tahu di lapangan di tempat kerja saya, bahkan APD, alat perlindungan diri untuk nakes itu, dulu jumlahnya masih kurang banget. Jadi, hazmat, baju hazmat, kemudian masker bedah, masker N95, itu terus terang dulu sangat kurang sekali. Jadi, kami banyak mengandalkan bantuan berupa kiriman-kiriman dari lembaga-lembaga, dari yayasan-yayasan gitu, untuk kami bertahan di situasi seperti ini. Jadi yang pertama adalah kontributor utama kematian nakes di Indonesia adalah penggunaan APD yang tidak maksimal karena kurang jumlahnya, gitu ya. Dan juga yang kedua adalah pasien-pasien COVID-19 di Indonesia dengan gejala ini kan terus meningkat, sangat banyak ya. Sedangkan dokternya kan ya itu-itu aja. Jadi beban kerjanya ini sangat berat. Pagi, siang, sore, malam harus monitor pasien COVID. Kemudian dengan beban kerja yang tinggi, pasti kan jadi capek ya. Jadi secara lahir dan batin itu kan capek. Sehingga hal ini menurunkan imun dari tenaga kesehatan itu sendiri. Jadi udah APD-nya itu kurang, beban kerjanya sangat tinggi, badannya capek, dan nuwun sewu yang lebih banyak meninggal itu kemungkinan yang sudah berusia lanjut, maksudnya profesor-profesor kami, senior-senior kami yang sudah sepuh, dan juga mempunyai komorbid. Nah, begitu. Jadi multifaktorial ya, APD-nya kurang, beban kerjanya tinggi, sehingga kurang istirahat, kemudian mungkin suplai nutrisinya juga kurang, belum lagi kalau sudah berusia lanjut dan mempunyai penyakit penyerta, itu berkontribusi pada kematian tenaga medis di Indonesia. Tuh, kalau yang apalagi yang kedua tadi, hanya akan memesan vaksin dari satu perusahaan saja. Setahu saya enggak ya. Tapi yang pertama memang membeli jumlah banyak dari Sinovac. Tapi yang saya baca sepertinya sudah mulai masuk pemesanan untuk Pfizer dan juga Novavax. Untuk AstraZeneca dan yang lain sepertinya belum, tapi mungkin akan ada variasi vaksin di Indonesia lebih dari satu. Karena sementara yang masuk aja udah 3 ya. Oke, berikutnya Mbak Bivalia. Sedang banyak orang-orang tidak bisa mencium bau. Berbagai cara seperti mencoba menggunakan obat, menggunakan minyak kayu putih, menggunakan lemon, hal tersebut oke. Gejala corona. Jadi ini maksudnya ada yang tidak bisa mencium bau, kemudian untuk merangsang indera penciumannya diberikan minyak kayu putih dan lemon gitu ya. Untuk gejala ini adalah gejala yang juga cukup banyak ditemui, yaitu namanya anosmia. Anosmia ini adalah gejala orang tidak bisa mencium bau. Nah, untuk memastikan ini ada anosmia atau tidak, memang diberikan di depan orang ini ya, sesuatu dengan bau-bauan yang kuat. Contohnya minyak kayu putih, gitu ya. Kalau tidak bisa mencium bau minyak kayu putih yang cukup tajam itu, memang biasanya terdapat anosmia, dan anosmia ini merupakan gejala COVID-19, betul. Jadi kalau merasakan ada kehilangan penciuman, tidak bisa mencium bau, sebaiknya segera lapor ke puskesmas terdekat, supaya dilakukan screening, apakah perlu atau tidak mendapatkan swab PCR, karena ini merupakan salah satu gejala COVID-19. Jadi cepat-cepat lapor ya, sebelum gejala yang lain muncul. Oke. Banyak ya ternyata pertanyaannya. Tadi ya. rencana dibuat dari 3 pertanyaan, mungkin sampai saat ini sudah ada 7 pertanyaan. Mungkin bisa istirahat dulu sekalian saya menanyakan kepada audiens. Apabila masih ada pertanyaan, waktu masih ada 1 atau 2 menit untuk menunjukkan pukul 1, sehingga apabila masih ada yang ingin ditanyakan, karena sekarang sedang ada narasumber dari dokter, mungkin
bisa langsung ditanyakan, karena kalau misalkan harus ke puskesmas ataupun ke rumah sakit mungkin juga ada biaya jasa dokter ya, jadi silakan Mumpung dimanfaatkan, monggo mumpung kalau mau sama saya bertanya. gratis ya. Kalau Nah, ketemu iya. langsung malah saya suruh traktir ya. Kepada teman-teman undangan maupun bapak-bapak, ibu-ibu, serta pemuda dari Dusun Nogosari, apabila ada pertanyaan terkait pencegahan COVID-19, silakan ditanyakan kepada webinar kali ini dengan narasumber Dr. Yoga Aditya yang mewakili Dr. Haryo Aribo. Seperti itu. Saya lihat sudah pertanyaan-pertanyaannya ini ya, sudah sangat kritis, sudah tajam sekali ya, sudah banyak baca atau banyak mengikuti soal COVID ya, dan ini hal yang sangat positif karena semakin banyak orang yang paham, orang yang peduli, maka ya ini kita bisa memberikan edukasi yang tepat terkait pencegahan gitu ya. Monggo, ada yang mau bertanya lagi nih sebelum saya tarik jasa konsultasi ini ya. Mungkin dari teman-teman yang dari pemuda desa Selopamioro, monggo, atau yang mau ngobrol langsung, iya sih, dibuka ininya ya, buka apa audionya. Atau mungkin saya ceritain dikit yang soal ini nih, yang banyak nih kan, orang meninggal karena COVID ditolak di pemakaman. Wis, rame kan itu ya. Yang mau makamin dikejar sama warga, diusir. Nah, nggak boleh makamkan jenazah COVID di sini. Nah, sebenarnya memang sebagai antisipasi memang dibuat beberapa tempat ya pemakaman khusus COVID. Tapi kalau dari teori ya, jadi virus ini adalah virus ini tidak bisa hidup di luar organisme hidup. Jadi virus ini membutuhkan suplai nutrisi dari organisme hidup. Jadi kalau orangnya hidup, virusnya hidup. Dan kalau orangnya mati, logikanya virus ini tidak bisa tinggal di tubuh orang mati. Jadi ya lama-kelamaan akan mati juga. Jadi saya rasa, apalagi dengan protap pemakaman COVID ya, yang mungkin teman-teman sudah pernah lihat, sebelum dikuburkan itu dibungkus dulu dengan plastik yang sangat ketat itu, hampir seperti vakum itu. Kemudian sudah dilakukan ya, yang menguburkan juga dengan hazmat, dengan protokol lengkap itu, saya rasa tidak ada masalah untuk menguburkan jenazah COVID pada pemakaman umum selama menggunakan protokol yang benar ya. Jadi tidak perlu takut, jangan diusir-usir ya, udah meninggal, masa nggak boleh dimakamkan di dekat rumahnya, kasihan ya. Tapi memang pada saat penguburan memang hanya dilakukan oleh personel-personel yang sudah kompeten dan dengan APD level 3, yaitu hazmat lengkap, masker, face shield, sepatu boot, sarung tangan, dan semuanya. Mungkin masih belum ada pertanyaan ya. Mungkin dari saya juga ingin bertanya kepada saudara Yoga. Mungkin bisa disampaikan untuk tahapan apa yang perlu kita lakukan dalam pencegahan, sehingga dari teman-teman dari Dusun Nogosari ini bisa sampai ke depannya tetap nol dalam hal COVID ya. Jadi mungkin apakah mungkin dari pencegahannya atau mungkin dari 3M-nya seperti apa sih itu? Kalau pencegahan, lagi-lagi yang selalu saya tekankan, yang kami semua akan tekankan adalah 3M ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Mencuci tangan itu nanti ada caranya ya, ada cara dengan 7 langkah itu, 7 step, dan akan dilakukan selama 20-30 detik. Itu nanti saya rasa ada tim KKN UPN yang akan membagikan video soal itu ya, mengedukasi cara cuci tangan. Kemudian untuk menjaga jarak, ini hal yang paling susah dilakukan, tapi harus dilakukan ya, menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter. Nah, kemudian untuk masker, masker ini seperti ini, masker bedah ini, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Cara pakainya, nah ini beberapa juga salah. Ada yang pakai masker di sini, nah begini ya. Nah, ini kok malah menutupi jenggotnya seperti saya gini ya. Padahal keren kan jenggotan. Caranya pakai masker yang benar kan, dibentangkan seperti ini ya. Kemudian ditekankan dulu ke hidung, jenggotnya nggak usah ditutupin dulu, nggak apa-apa. Sangkutkan ke telinga ya, atau yang head loop di belakang kepala. Kemudian ditarik ke atas dan ke bawah.
Nah, ke atas ke hidung, ke bawah ke dagu ya. Nutupin jenggot saya yang keren ini ya. Kemudian di ujung ini, yang nempel sama hidung ini harus ditekan. Ya, bukan biar hidungnya mancung, biar maskernya ketat. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau misalnya lagi ngobrol nih, jangan kalau ngobrol, gimana bro? Lah, kok malah dicopot, ya kan? Ini sering orang begini ya. Pejabat-pejabat juga begitu naik panggung, pegang mic, maskernya diturunin. Salah ya? Tetap seperti ini. Dan kemudian, kalau misal lagi makan, jangan kayak saya tadi. Jangan ditaruh di sini ya. Jangan ditaruh begini terus makan. Dicopot. Dicopot semuanya. Ini baru pakai lagi. Jangan begini. Kalau begini mah cuma meratakan aja ya. Virus yang dari sini ke sini nanti. Terus kalau batuk sama bersin pakai masker. Nah, kalau bersin kan orang biasanya kalau nggak pakai masker nih ya, gini ya, bersin ke arah lengan bagian dalam, yang bakal jarang kontak dengan orang. Tapi kalau pakai masker, kalau di rumah sakit dan di ruang operasi itu, kalau pakai masker, batuk ke depan. Gitu ya, supaya tertutup oleh masker. Jangan malah begini, karena kalau kalian batuk begini, bisa aja keluar dari sini ke depan, ke arah orang yang kalian ajak ngomong ya. Jadi masker ini batuk bersin ya udah dipakai seperti ini. Dan jangan sering disentuh-sentuh gini ya. Ini saya cuma contoh ya, ini masker bersih ya. Jangan dipegang-pegang gini, jangan dinaik turunkan ya, pokoknya dipakai terus. Dan berapa lama boleh pakai masker ini? Antara 4 sampai 6 jam kalau bisa ganti ya, terutama di tempat-tempat yang berisiko tinggi. Mungkin contohnya teman-teman di balai desa atau di kerja kelompok rame kan, kalau bisa ya setiap 6 jam ganti. Kalau saya di rumah sakit ya setiap 4 sampai 6 jam ganti. Oke. Oh, sudah ada pertanyaan lagi nih. Ya, sudah ada 2 pertanyaan. Monggo kalau misalkan masih sanggup untuk dijawab. Sanggup lah. Oke, Kemudian silakan kepada Dr. Yoga. banyak sekali beredar katanya obat herbal mampu mengobati atau mengurangi virus. Banyak sekali obat herbal yang untuk virus dijual belikan. Sebenarnya obat herbal ini cukup signifikan atau enggak ya? Nah, kalau ngomongin obat herbal ini kan banyak sekali. Tapi untuk mengobati virus, kok kayaknya belum ya. Jadi obat herbal di sini bisa digunakan sebagai vitamin atau suplemen. Jadi misalnya obat herbal yang bahan dasarnya jahe, ya kan, itu memberikan rasa hangat, memberikan rasa mungkin meredakan nyeri tenggorokan juga, meringankan gejala batuk pilek, tapi itu hanya meringankan gejala ya, dan sifatnya nanti obat herbal yang benar akan memperkuat sistem imun tubuh. Jadi dia bukan mengobati atau membunuh virusnya, bukan. Itu harus antivirus ya, bukan SMARTDEV tapi ya. Mengobati virus itu tugasnya antivirus. Kalau obat herbal itu hanya menunjang sistem imun. Boleh menggunakan obat herbal, contohnya yang terkenal tuh yang itu loh, produk Chinese Liang Hua. Nah, itu obat yang bagus untuk meredakan gejala saluran pernapasan atas. Seperti radang tenggorokan, batuk pilek, itu bagus pakai itu. Memang boleh beredar itu. Tapi sifatnya adalah membantu sistem imun dan meringankan gejala, bukan mengobati atau membunuh virus ya. Untuk mengobati atau membunuh virus dengan antivirus. Yang saat ini dipakai ada apa ya? Yang saya pernah baca remdesivir, oseltamivir gitu ya untuk antivirusnya. Untuk Mbak Clara, selamat siang dok, selamat siang. Oke, apakah seseorang yang sudah terkena COVID-19 lalu sembuh bisa terkena kembali? Nah, ini sepertinya Mbak Clara sudah baca banyak ya. Untuk kejadian reinfeksi, kalau di Indonesia, mohon maaf saya belum baca lebih jauh, tapi saya pernah baca di Cina dan Amerika sudah ada kejadian reinfeksi. Jadi jawabannya adalah bisa. Kalau mekanismenya seperti apa, saya pikir sama, hanya disebabkannya karena sistem imunnya saat itu yang tadinya sudah terbangun dengan kuat, dia jatuh lagi sistem imunnya. Jadi dia kena lagi. Atau ada hubungannya dengan mutasi virus juga mungkin ya. Mutasi virus yang tadinya tidak seinfeksius itu menjadi sangat infeksius, jadi bisa kena lagi. Jadi kalau kasusnya memang sudah ada, kalau di Indonesia, mohon maaf saya belum baca banyak, tapi yang untuk menjawab ada atau tidaknya, bisa terkena atau tidaknya, jawabannya bisa ya. Kemudian pertanyaan soal plasma darah orang yang sembuh dari COVID, apakah bisa menjadi alternatif untuk pengobatan? Nah, ini juga banyak dibahas nih ya, plasma dari orang yang sembuh kemudian didonorkan ya, didonorkan ke orang yang
terinfeksi COVID. Jadi ini yang maksudnya mau disampaikan itu adalah antibodinya akan diberikan kepada orang yang terkena COVID melalui darah. Untuk alternatif pengobatan COVID, jadi untuk pengobatan COVID itu kan tidak cuma satu obat ya, tidak cuma obat A saja untuk menyembuhkan COVID, tapi obat antivirus, kemudian obat suplemen, kemudian salah satunya plasma konvalesen. Nah, ini tiga-tiganya ini mereka bersinergi untuk membantu pengobatan COVID. Jadi, kalau berdasarkan bukti yang di lapangan, maka ini bukan alternatif, tapi memang salah satu pengobatan COVID adalah memberikan plasma konvalesen dari orang yang sudah sembuh dari COVID. Memang sudah banyak dipakai ini ya, Mas Reynaldi. Jadi untuk orang-orang yang sudah pernah terinfeksi COVID, kemudian sudah sembuh, dinyatakan dengan swab PCR yang negatif, maka banyak diminta untuk mendonorkan darahnya. Tapi untuk pengobatannya itu bukan cuma itu doang ya, jadi bermacam-macam. Ada tadi antivirus, suplemen, vitamin, dan juga pereda gejala, dan juga ini tadi plasma darah. Saling bersinergi lah ya. Apalagi ya, ada yang belum terjawab nggak ya? Saya mau cerita apa lagi ya, sambil nunggu pertanyaannya. Monggo kalau boleh mau sharing session, kalau mau bercerita mungkin ada pengalaman apa, monggo. Pengalaman, oh ya pengalaman. Ini saya bukan mau nakut-nakutin ya, saya bukan mau nakut-nakutin, saya cuma mau cerita dari teman-teman saya sesama dokter, lulusan UGM terutama teman-teman seangkatan saya yang bekerja di Jakarta, itu teman-teman pasti mungkin juga sudah pernah baca, susah sekali mencari kamar di ICU ataupun di HCU ataupun di IGD. Rumah sakit menolak pasien COVID karena bangsalnya penuh, tidak menerima pasien COVID. Benar atau enggak? Ternyata jawabannya benar ya. Saya dengar dari teman-teman itu, jadi orang dengan COVID, apalagi dengan gejala, itu kan tidak diberikan bangsal yang sama dengan orang yang non-COVID kan. Jadi ada bangsal COVID, ada bangsal non-COVID. Ada bangsal isolasi COVID, ada bangsal isolasi untuk penyakit infeksius non-COVID. Nah, di beberapa rumah sakit di Jakarta itu, bangsal khusus COVID-nya itu sudah penuh. Jadi, pasien yang masuk lewat UGD itu nggak bisa naik ke bangsal COVID. Jadi hanya diobati di UGD. Sedangkan untuk perawatan intensif ya tidak bisa dilakukan di UGD ya, harusnya dilakukan di bangsal ICU, intensive care unit ya. Tapi ternyata tidak bisa dilakukan. Jadi banyak pertolongan yang tidak maksimal. Saking penuhnya ya rumah sakitnya. Jadi ambulan datang berbondong-bondong rumah sakitnya, tapi nggak bisa memasukkan pasien, lah nggak ada tempat ya. Selain nggak ada tempat, nggak ada dokter dan perawat yang bisa menangani, nah akhirnya tidak tertangani juga. Jadi bukannya menakut-nakuti, tapi memang benar beberapa rumah sakit kesulitan ya dalam penanganan pasien COVID-19 yang semakin banyak. Wisma Atlet ya, yang sempat waktu itu sudah banyak pasien keluar dari Wisma Atlet, sekarang penuh lagi. Itu ya, jadi semakin banyak kasus semakin bertambah. Boro-boro gelombang 2 ya, gelombang 1-nya nggak habis-habis ya. Jadi mohon teman-teman untuk tidak mengurangi kewaspadaannya. Kasusnya aja nambah terus ya, 5 ribuan, 6 ribuan, 7 ribuan, sudah menyentuh 8 ribuan ya, pertambahan per harinya. Sedangkan di negara lain sudah turun jauh. Kemarin kalau teman-teman lihat di Twitter, di Instagram itu, orang-orang Wuhan, orang-orang New Zealand malah udah party-party ya tahun baru ya. Sekarang kamu mau ke Malioboro aja ditutup. Tuh kan. Masih ada COVID di sekitar kita ya. Monggo kalau masih ada yang mau ngobrol langsung boleh loh. Monggo kalau mau bertanya, mungkin itu ada pemuda-pemuda yang sudah hadir di sini. Nggak usah lewat Mas Atur, monggo kalau mau bertanya, Mas. Langsung mawon boleh. Lewat chat ngetiknya lama.
sambil memberitahukan ini acaranya sudah berjalan 1 jam, mungkin kita buat sesi pertanyaan sampai pukul 1:20 ya, nanti selanjutnya masih ada sesi untuk berfoto dan penutupan. Monggo, masih ada waktu 5 menit, kita maksimalkan untuk sesi tanya jawab. Apa lagi ya? Kemudian, ini terkait, sambil saya cerita ya, terkait vaksin itu. Jadi, mungkin teman-teman sudah mendengar namanya herd immunity atau imunitas yang dari kelompok ya, imunitas kelompok atau herd immunity. Jadi, vaksin ini targetnya akan diberikan ke seluruh warga negara Indonesia ya, dengan digratiskan oleh Pak Presiden, ya kan. Tetapi karena demografi Indonesia ini kan berpulau-pulau, tidak menyatu, kemudian orangnya juga banyak sekali ya kan. Nah, itu yang menyebabkan kendala dalam pemberian vaksin, salah satunya itu ya. Jadi sudah orangnya banyak, terpencar-pencar jauh. Jadi untuk mencapai herd immunity ini adalah kekebalan kelompok, itu harus vaksin sekitar 70-80% dari populasi. Jadi misal Indonesia ini orangnya berapa ya? 200 juta atau sekitar itu. Nah, maka 70-80% orang Indonesia harus divaksin dulu. Padahal untuk mencapai itu kan lama ya. Kendalanya vaksin itu kan banyak, menyebarkannya. Mungkin dari awal ya, memproduksinya, menyebarkannya, kemudian mengedukasi masyarakat supaya menerima vaksin. Banyak loh yang nggak mau divaksin ya, dengan alasan apa? Ada yang bilang vaksin itu haram, ada yang bilang vaksin itu bikin cacat. Nah, kepercayaan-kepercayaan seperti itu ya yang menjadi masalah dalam pemberian vaksin. Jadi, jangan berharap kalau sudah divaksin itu terus 100% kebal corona. Enggak ya, belum ya, tetap harus hati-hati. Dan kemarin Pak Menkes, Pak Budi Gunadi sudah menyampaikan kira-kira butuh 3,5 tahun untuk memvaksin seluruh rakyat Indonesia. Jadi ya kira-kira sampai 3,5 tahun masih harus menjalankan protokol kesehatan ya. 3M tadi ya, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi vaksin bukan obat ya. Diberi vaksin tidak berarti tidak bisa kena corona. Tuh yang orang masih suka ini ya, suka salah paham ya. Berikutnya Mbak Karissa. Satu keluarga merupakan pasien COVID tanpa gejala, hanya diisolasi di rumah. Pasien akan lebih lama reaktif dibandingkan dengan pasien dengan gejala yang diisolasi di RS. Oke, ini kan tadi pasien COVID tanpa gejala ya, orang tanpa gejala. Maka tata laksananya orang tanpa gejala ini bagaimana? Nah, orang tanpa gejala kan sudah di-swab. Jadi swab positif tanpa gejala ya, maka tindak lanjutnya adalah benar isolasi di rumah selama 10-14 hari. Ketika 10-14 hari tetap tidak ada gejala, maka sudah dinyatakan bisa beraktivitas karena aktivitas virus sudah melemah, sudah tidak bisa menimbulkan gejala atau tidak bisa menginfeksi orang lain. Kemudian akan lebih lama reaktif dibandingkan dengan pasien dengan gejala yang diisolasi di rumah sakit. Seharusnya secara teori, pasien dengan gejala itu berarti virusnya lebih kuat, maka akan tetap lebih lama reaktif si pasien yang dengan gejala. Jadi pasien yang di rumah tanpa gejala lebih cepat non-reaktifnya daripada pasien di rumah sakit dengan gejala. Gitu ya. Karena reaktif kan berarti virusnya berarti masih kuat gitu ya. Semoga menjawab ya. Kemudian Mas Taufik lagi. Tadi kan ada virus corona yang bermutasi. Vaksin yang sudah beredar apakah masih tetap bisa efektif untuk menanggal mutasi virus corona? Siap. Ini dia pertanyaannya ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Vaksin tadi kan sudah beredar tapi belum disuntikan ya kan Mas? Bahkan kita aja nggak tahu vaksin ini kenyataannya seberapa kuat ya melawan corona. Memang sudah dibuktikan di laboratorium dan diuji klinis bahwa ini bisa efektif terhadap corona. Tapi kan orang beda-beda ya. Saya disuntik vaksin dengan Mas Taufik, dengan Mas Ardan disuntik vaksin, kemudian misal terkena corona, hasilnya akan berbeda, saling berbeda. Jadi, ketika virusnya bermutasi, apakah vaksinnya tetap efektif atau tidak? Harusnya dengan vaksin menunjang kekebalan tubuh,
ya kan? Jadi tubuhnya semakin kebal, imunnya semakin kuat, mutasi virusnya tadi juga bisa di-counter, juga bisa ditangkal. Tapi untuk pastinya belum ada yang bisa menjawab, Mas, ya, karena mutasinya juga barusan ditemukannya, baru 2 bulan, 3 bulanan, sedangkan, eee, efek vaksinnya kita juga belum tahu, ya kan? Indonesia belum disuntik, jadi sepertinya masih harap-harap cemas ya. Belum tahu terkait virus corona yang bermutasi ini vaksinnya akan seefektif apa. Karena ketika di lab, di uji klinis, kan yang dicoba bukan terhadap virus yang bermutasi kan ya. Nah, jadi sepertinya tetap akan harus ada perkembangan juga dari vaksin maupun obat-obatannya, ataupun suplemen untuk menunjang imunnya. Karena pada dasarnya penyakit virus adalah self-limited disease atau kondisi yang dapat di-contain sendiri dengan meningkatkan sistem imun tubuh. Gitu. Belum bisa menjawab ya untuk yang ini ya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 14.20 ya. Mungkin dari Dr. Yoga ada closing statement untuk kegiatan kali ini serta harapannya kepada Dusun Nogosari seperti apa? Monggo. Baik, oke, untuk closing statement ya untuk teman-teman dari Dusun Nogosari Desa Selo Pamioro dan teman-teman KKN dari UPN, saya mau mengingatkan bahwa coronavirus ini nyata dan masih ada dan masih lama, ya. Jadi saya sangat menghimbau, saya mengharapkan teman-teman semua anak-anak muda di sini untuk tidak melonggarkan kegiatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Karena kalau sampai terkena coronavirus, amit-amit sampai terkena yang bergejala, akan sangat sulit mendapatkan pertolongan di rumah sakit. Ini saat yang sangat buruk untuk sakit, terutama COVID. Jadi saya minta teman-teman menjaga kesehatan baik-baik, membatasi interaksi dengan orang-orang yang tidak jelas, dan 3M tadi ya, pokoknya masker, cuci tangan, jaga jarak. Pandemi masih lama, saya himbau ya. Dan ini saya bicara berdasarkan fakta dan pengalaman yang saya temui di lapangan. Oke, jangan hilang waspadanya terhadap COVID-19. Itu mungkin, Mas Ardan. Baik, terima kasih kepada Dr. Yoga Aditya yang mewakili dari Dr. Haryo Ariwibowo, spesialis bedah toraks kardiovaskular. Terima kasih atas jalannya kegiatan kali ini. Banyak sekali ya kita tadi diskusi panjang lebar mengenai COVID, dan nanti akan saya bacakan resumenya. Mungkin memasuki sesi foto dulu ya. Memasuki sesi foto, monggo buat teman-teman bisa dilakukan open kamera. Jadi ini sebagai bukti laporan atas berjalannya kegiatan kali ini kepada teman-teman yang hadir di webinar kali ini. Saya mohon untuk open kamera dan kita akan mengambil foto. Oke, untuk pengambilan foto saya mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin bisa jempol ataupun bergaya segala macam, bebas. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih atas kegiatan kali ini. Saya akan membacakan resum yang telah dilaksanakan pada kegiatan kali ini. Yang pertama, webinar kali ini dilaksanakan pada pukul hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021, dengan tema pencegahan COVID-19 pada program kerja KKN 7438B yang berlokasi di Dusun Nogosari, Desa Selo Pamioro, Kecamatan Imogiri, Bantul. Nah, pada kali ini kita membahas materi tentang COVID-19, yaitu penyakit infeksius yang disebabkan oleh virus jenis baru ya, dari coronavirus, SARS-2 beta coronavirus, atau biasa disingkat dengan SARS-CoV-2, dengan gejala ringan, sedang, dan berat. Nah, yang perlu ditekankan pada kegiatan kali ini mungkin adalah perilaku 3M ya, jadi mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker, itu sangat ditekankan. Kemudian untuk segala macam pertanyaan, tadi sudah kita diskusikan panjang lebar. Yang pertama, dari Saudara Ari Putri mendapatkan kesimpulan bahwa negatif rapid test masih bisa kemungkinan positif ya pada swab, sehingga perlu dilakukan karantina, dan tentunya segala macam jenis tes itu tergantung pada tingkat akurasi. Jadi walaupun negatif dari rapid test bisa saja kemudian positif pada swab-nya. Tentu juga untuk perilakunya, harapannya ketika sudah melakukan swab test
sehingga langsung pulang, jaga jarak, jangan bertemu dengan orang lain karena kita belum tahu hasil dari kita itu apakah positif ataupun negatif. Kemudian selanjutnya multivitamin juga perlu untuk meningkatkan imunitas serta kesehatan, tetapi tentu dengan dosis yang sesuai, jangan sampai dengan overdosis ya, berbahaya bagi kesehatan juga. Kemudian untuk mutasi yang terjadi sekarang lebih infeksius, mempercepat penyebaran. Kemudian untuk virus yang sudah ada di antivirus di Indonesia yang sudah dipesan yaitu ada Sinovac, namun beberapa virus yang dikembangkan sendiri oleh negara kita masih uji klinis ya. Jadi vaksin ya Mas Ardan. Oh iya vaksin, sorry, mohon maaf. Masih uji klinis, jadi belum sampai dengan tahap yang lebih advance, lebih next-nya lah. Selanjutnya ada berbagai versi untuk penanganan, ada yang swab positif kemudian isolasi selama 10-14 hari. Apabila tanpa gejala berarti itu menunjukkan penyembuhan. Kemudian Kemenaker kematiannya tertinggi ya di Indonesia ya. Nah, ini mungkin kendala-kendala yang terjadi yaitu adalah penggunaan APD yang tidak maksimal karena supply untuk APD sendiri mungkin di Indonesia tergolong cukup kurang, dan ada mungkin di awal-awal pandemi COVID ini banyak sekali dari relawan-relawan yang membantu mendonasikan dananya dari orang-orang dermawan memberikan APD-APD hazmat kepada nakes untuk menanggulangi kematian dari tenaga kesehatan. Kemudian untuk anosmia atau penyakit penciuman yang hilang itu adalah mungkin bisa menjadi gejala dari COVID-19, sehingga apabila kita mengalami anosmia, alangkah lebih baiknya lapor kepada puskesmas apabila itu menunjukkan gejala COVID-19. Kemudian ada obat herbal yang sering dibahas, itu adalah jamu. Jamu-jamuan ini hanya meringankan gejalanya, jadi bukan sebagai obat. Jangan dijadikan patok bahwa patokan bahwa jamu itu mematikan virus ya, tapi itu hanya membantu. Perlu ditekankan hanya membantu. Kemudian untuk reinfeksi atau seseorang terkena positif lagi itu masih bisa. Kemudian ada beberapa lagi kesimpulan yang kita dapatkan. Saat ini berkembang plasma darah yang ditransfusikan kepada orang-orang yang pernah mengalami COVID dan sembuh, kemudian ditransfusikan kepada orang-orang yang baru, harapannya dapat meningkatkan imunitas. Tapi perlu juga suplemen dan vitamin ya, jangan lupa. Kemudian yang terakhir untuk vaksin masih perlu pengamatan lebih lanjut. Jadi kita tunggu ke depannya seperti apa. Semoga vaksin-vaksin yang sudah diberikan kepada nakes bisa melindungi teman-teman dari dokter, perawat, dan orang-orang yang bertugas baik Satgas maupun yang lain. Untuk resume seperti itu, dan saya ingatkan sekali lagi, jadi untuk kegiatan webinar ini nanti teman-teman dari Dusun Nogosari, baik pemuda, bapak-bapak maupun ibu-ibu, serta Pak Duko yang ingin berkenan untuk menyaksikan, nanti insya Allah akan kita upload di YouTube sebagai bukti atas jalannya kegiatan kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Yoga yang mewakili Dr. Haryo Ariwibowo atas jalannya kegiatan kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa diserap dengan baik oleh teman-teman yang hadir pada kegiatan kali ini, sehingga harapannya COVID bisa kita cegah sesuai dengan judul dari tema webinar kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan sekali lagi, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke, sukses.